Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam guru penggerak, salam merdeka belajar, dan salam semangat. Hai guru-guru hebat, nama saya Agung Pujo Aspanto, SPD SD, JGP Angkatan 6, Unit Kerja di SDN Sukoharjo 4, Kota Probolinggo. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1 A8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro tentang dasar-dasar pendidikan. Pendidikan harus memerdekakan manusia. Kesimpulan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Pokok pikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro yang pertama, trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Tupuri handayani, di belakang memberi dorongan. Yang kedua, anak merupakan pribadi yang unik, pendidikan yang berhamba kepada anak, mengajar sepenuh hati dan ikhlas dengan tidak terlalu menuntut anak, karena anak terlahir dengan kodratnya masing-masing di mana mereka memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bermain adalah salah satu tuntutan jiwa anak, sehingga permainan yang mendidik diperlukan. Yang keempat, budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kelima, guru ibarat petani. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Pemaparan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro akan dijabarkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda menjaminkan pemikiran KHD? Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran KHD, keyakinan tentang murid dan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas adalah sebagai berikut. Pembelajaran hanya berfokus kepada target kurikulum dan aspek kognitif. Hanya mengutamakan pelajaran yang penting saja. Pembelajaran hanya berpusat kepada guru, sehingga saya bisa menguasai kelas secara maksimal. Saya berpikir bahwa mendidik dan mengajar adalah satu makna yang sama. Kurang mampu menuntun dan menemukan perkembangan potensi, minat, dan bakat anak. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD, pandangan saya tentang pendidikan berubah dan seakan baru tersadar bahwa selama ini cara berpikir saya selaku seorang pendidik kurang tepat dan tidak sesuai dengan filosofi pemikiran KHD. Beberapa perubahan cara berpikir yang saya rasakan adalah sebagai berikut. Pendidikan yang menuntun, pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang menuntun. KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Sekolah adalah ladang dan biji adalah anak didik kita. Proses menuntun anak diberi kebebasan
Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak dapat memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Guru harus bisa menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Saya berusaha untuk menuntun, mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, kebutuhan melalui program bimbingan ekstrakurikuler, kegiatan literasi, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta mendesain pembelajaran yang semenarik mungkin. Pendidikan yang memerdekakan. Menurut KHD, pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan membuat anak belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang audiovisual, dan kinestetik. Saya memberi kebebasan kepada murid dalam hal pembelajaran dan saya mendesain pembelajaran sebaik mungkin agar anak-anak semakin senang, bersemangat, dan nyaman di kelas. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Saya sebagai guru menyadari setiap anak itu unik, memiliki bakat dan karakteristik kemampuan berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak juga memiliki kekurangannya masing-masing. Tugas saya sebagai pendidik adalah menimbulkan kepercayaan diri pada anak atau motivasi, arahan, bimbingan, dan dorongan, serta mengeksplorasi lebih jauh kemampuan siswa, sehingga bisa memunculkan peningkatan potensi pada diri anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Adapun upaya dalam merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu sebagai pendidik, saya juga harus menjadi teladan dalam memberikan nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga merancang pembelajaran yang variatif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhan melalui program bimbingan, ekstrakurikuler, dan kegiatan literasi, serta pembelajaran yang menyenangkan. Lebih memfokuskan pada pembelajaran yang berpihak kepada anak atau merdeka belajar. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah sebagai berikut. Guru menjadi teladan, menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti dan memotivasi mereka agar menjadi bersemangat dalam menggapai cita-citanya. Menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan cara mengidentifikasi peserta didik mulai dari kebiasaan, minat dan bakat, kemampuan menyerap pelajaran, serta meminta pendapat kepada peserta didik kegiatan belajar mengajar seperti apa yang mereka sukai. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan kegiatan KBM yang bermakna dan menyenangkan. Melaksanakan pendekatan secara persuasif kepada peserta didik, berkolaborasi dengan wali murid terkait mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi peserta didik. Melakukan proses pembelajaran yang kreatif dipadukan dengan nilai sosial kebudayaan setempat sehingga tumbuh karakter anak yang berbudi pekerti luhur. Intisari pemikiran KHD tentang pendidikan.
bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Implementasi pada diri pribadi. Setelah mempelajari filosofis pendidikan GHD, tantangan saya ke depan harus mengembangkan kompetensi pedagogik, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas, serta mengembangkan keterampilan abad 21 yang sesuai dengan tuntunan zaman. Dalam memecahkan masalah tersebut, maka langkah-langkah yang harus saya lakukan yaitu 1. Mengupgrade kompetensi diri melalui seminar, lokakarya, KKG, organisasi profesi, pelatihan BIMTEK, dan lain-lain yang sejenis. 2. Pembelajaran yang berpusat kepada anak. 3. Berperan aktif dalam mengikuti program guru penggerak. 4. Ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. 5. Penerapan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Implementasi di kelas. Untuk mencapai tujuan pendidikan di kelas, tantangan dan solusi yang telah saya lakukan antara lain, sebagai pendidik saya juga harus menjadi teladan dalam memberikan nilai-nilai karakter yang budi pekerti. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga merancang pembelajaran yang variatif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhan melalui program bimbingan ekstrakurikuler dan kegiatan literasi serta pembelajaran yang menyenangkan. Lebih memfokuskan pada pembelajaran yang berpihak kepada anak atau merdeka belajar. Implementasi di sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan, berbagai program telah kami lakukan di sekolah antara lain 1. Keikutsertaan dalam kegiatan budaya. 2. Pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. 3. Demonstrasi atau presentasi. 4. Ekstrakurikuler atau bakat dan minat. 5. Outing class atau pembelajaran di luar kelas. 6. Bimbingan dan kelompok belajar. 7. Literasi. 8. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Implementasi pendidikan budi pekerti. Untuk menanamkan pendidikan budi pekerti di sekolah kami, program yang telah kami lakukan yaitu menanamkan rasa hormat kepada semua warga sekolah, sekolah ramah anak, sekolah sehat, disiplin, dan kreativitas sesuai dengan visi dan misi sekolah. Demikian pemaparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak, salam merdeka belajar, dan tetap semangat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ing ngarso suktulodo, ing madyo mangunkarso, tutburi handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.